Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang pada hari ini masih diberikan kesehatan, keafiatan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, seluruh pengikutnya yang setia istiqomah. Semoga kita termasuk umat yang nanti akan peroleh syafaatul uzma, pertolongan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan yang suci, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang bernilai ibadah, aktivitas yang dicintai Allah. Karena hakikat kita sebagai hamba Allah yaitu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan yang bertemakan yaitu 4 golongan orang-orang yang dirindukan surga. Ya. Pasti dong kita sebagai hamba Allah menginginkan tempat kembali kita adalah tempat kembali yang indah, yang nikmat, yang menarik. Makanya mumpung kita masih dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, marilah kita sama-sama untuk menggapai ridhonya Allah. Siapa saja yang dirindukan surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang cinta baca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana fa'allamahu. Orang yang terbaik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Karena nanti di akhirat kelak kita akan didatangi oleh amal soleh, yaitu berupa tilawatil Qur'an yang bisa mencerminkan diri kita sebagai hamba Allah mengikuti Al-Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran nanti akan datang di yaumil kiamat, akan menolong hambanya yang mencintainya, yang mengamalkannya, yang bercermin dengan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen dirindukan surga, itu pertama cinta Al-Quran. Lidah kita tiada henti, ya. Kalau ada waktu dan kita harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Dengan cintanya kita terhadap Al-Quran, insya Allah kita termasuk orang yang bakal dirindukan surga. Kemudian kelompok yang kedua, siapa? Golongan orang yang dirindukan surga. Ya. Yaitu yang kedua, hafizil lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisan. Hamba-hamba Allah yang mampu menjaga lisannya. Makanya Nabi bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung lidahnya. Mari kita sama-sama jaga lidah kita. Karena lidah itu tajam. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaganya, bisa membunuh diri kita sendiri. Bisa menggores orang lain.
bisa menyakiti sesamanya. Maka kalau kita pengen dirindukan surga, jaga lisan kita, jaga lidah kita. Insya Allah orang-orang yang bisa menjaga lidah bakal diselamatkan Allah dunia maupun akhirat. Ya, ini. Kemudian golongan yang ketiga, siapa yang dirindukan surga? Nah, ini. Itu mutma'il ji'an. Orang yang murah. Orang yang senang bersedekah. Orang yang sering memberikan bantuan terhadap sesamanya. Memberikan makan terhadap orang-orang yang lapar. Maka disitulah orang-orang yang akan mendapatkan dan dirindukan surga, yaitu orang-orang yang cinta bersedekah. Ya. Insya Allah orang-orang yang cinta bersedekah bakal bahagia, bakal diselamatkan Allah, bakal dirindukan surga. Ya. Makanya mari kita cintai bersedekah dengan berbagi terhadap sesama, apalagi kita bersedekah di bulan suci Ramadan, pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Apalagi kita bersedekah dengan penuh keikhlasan, ad-dha'afa mudha'afah, akan dilipat gandakan dengan luar biasa. Ya. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah, pengen kita ini dekat dengan Allah, qaribum minallah, dan kita dijauhkan ba'idum minan nar, dijauhkan dari api neraka, maka mari kita cinta untuk berbagi, bersedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kasih makan orang-orang takjil, ya, yang lagi berpuasa. Kemudian saat berbuka kita berbagi dengan takjil, bahkan hanya satu butir kurma pun pahalanya luar biasa. Maka mari kita berlapang dada, bermurah hati untuk berbagi terhadap sesama. Ya. Kemudian golongan yang keempat, yaitu as-saum, ya, yang berpuasa. Asyam tasihu. Puasa itu sehat. Ya. As-saum fi Ramadan, ya, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah sehat lahir dan batinnya. Yang namanya qiyam, puasa, itu adalah pahala yang luar biasa. Yang namanya kita berpuasa, khusus bagi orang berpuasa, Allah yang akan membalasnya. Karena orang-orang yang berpuasa insya Allah mampu menahan hawa nafsu. Ya. Ini. Orang-orang yang berpuasa penuh dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya penuh iman, puasanya penuh ikhlas, maka puasa yang demikian akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Ini. Maka dari itu di bulan Ramadan yang suci ini, tuluskan hati kita, bersihkan jiwa raga kita, jauhkan dari segala nafsu, serakah, nafsu yang memendam penyakit-penyakit hati. Hidup kita, mati kita, kita berharap mendapat ridho Allah. Langkah kita selalu mendapatkan naungan Allah, lindungan Allah. Maka dari itu, ya, jaga sholat kita, perbaiki sholat kita. Yang paling utama, hiasi dengan akhlakul karimah. Karena apa? Sholat adalah kunci. Kunci masuk surga adalah sholatnya baik. Awalu ma yuhasabu
bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba yaitu sholat. Ya. Maka setelah sholat, ibadah-ibadah yang lain akan mengikuti. Fa'idha sholahat sholahat sa'iru amali. Kalau sholat kita baik, baca Qur'annya diterima Allah, sedekahnya diterima Allah, jaga lidahnya semakin terpelihara, puasanya semakin bersih. Makanya di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh kebahagiaan, Ibu pesankan isi dengan aktivitas-aktivitas yang mulia, dengan puasa yang ikhlas, yang tulus, hiasi dengan akhlakul karimah, cintai tadarus Al-Quran, kemudian hiasi dengan sholat-sholat sunnah, ya, terutama sholat tarawih kita lakukan dengan penuh keikhlasan, mohon kekuatan lahir dan batin, keimanan yang kuat, insya Allah kita bakal menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga, ya. Ini kemudian, ya, kita di bulan suci Ramadan ini harus fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jangan membuang-buang waktu sia-sia. Karena di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Bahkan tidurnya pun bernilai ibadah, asal jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik, ya. Tapi segala sesuatu yang penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan karena Allah, kita melakukan aktivitas kita cintai karena Allah, karena Rasulnya, menjadi generasi Rabbani yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang-orang yang saleh, dan cinta ibadah. Itulah generasi yang qurrata ayun, generasi yang dibanggakan, generasi kesayangan, generasi sebagai cahaya mata, keindahan. Kemudian lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama, generasi qurrata ayun akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Makanya mari kita sama-sama menghiasi bulan suci Ramadan, ya, dengan aktivitas yang mulia, aktivitas yang diridhoi Allah, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, ya. Jangan mengumbar hawa nafsu. Insya Allah hati kita sejuk, hati kita tenang, hati kita bakal bahagia, ya. Kita menginginkan surga yang terbaik, maka tanam di dalam dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia kita tanam. Karena apa? Karena sebagai mazra'ah, sebagai ladang, sebagai tempat kita menanam untuk bekal kita di akhirat. Karena dunia itu sebentar, tapi akhirat selama-lamanya. Makanya momen yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, ya. Bulan suci Ramadan yang penuh kebahagiaan. Mari kita sambut Ramadan dengan aktivitas yang mulia, ya. Karena orang yang cinta Ramadan, sebagaimana Nabi katakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh api neraka, ya. Makanya kita sambut Ramadan, ya, dengan syahrus syam, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Kita dilatih untuk menahan diri, untuk menjadi orang yang sabar,
Di sinilah saatnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Ya. Mari kita sama-sama mencintai Ramadan dengan penuh ikhlas, ya. Saumu Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya dengan penuh iman, penuh ikhlas, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Kita manusia tidak lepas daripada salah, khilaf, dosa, terkadang melakukan kebodohan. Makanya hiasi puasa kita dengan penuh harap, bermohon kepada Allah agar dosa-dosa kita terampuni, sehingga setelah selesai Ramadan hati kita bersih, dosa kita dibersihkan Allah, disucikan Allah bagaikan bayi yang baru lahir, ya. Itu. Maka mari kita sama-sama niat karena Allah, kita kembali kepada Allah, kita hidup diatur sama Allah. Kita punya kemampuan, ya, punya kompetensi. Pikiran kita bisa berpikir jauh ke depan, memikirkan bekal apa yang kita bawa nanti kelak di akhirat. Maka disinilah dengan berharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah agar diri kita dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas kita yang baik, yang semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah. Anak-anakku sekalian, mari di dalam bulan suci Ramadan di awal, ya, 10 hari yang pertama ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayangnya Allah. Makanya dengan kasih sayang Allah ini banyak-banyaklah bersyukur, ya. Jadilah hamba yang pandai bersyukur, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Allah berjanji bagi siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka nikmatnya akan ditambah, rezekinya akan ditambah, keberkahan hidupnya akan ditambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kita tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih, ya. Ini. Kemudian 10 hari yang kedua, ya, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Maka biasakan lidah kita itu banyak baca istighfar, banyak mohon ampun. Ada Sayyidul Istighfar, rajanya ampunan Allah. Jadikan amalan lidah kita masuk ke hati kita, sehingga diri kita menjadi hamba Allah yang terhapus dosa-dosanya, ya. Sambil berzikir, sambil pujian, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Cinta istighfar. Dengan istighfar dosa-dosa kita terhapus dan derajat kita diangkat sama Allah. Cintai sholawat, ya. Biasakan lidah kita ini mudah untuk bersolawat. Sholawat agar jiwa raga kita sehat, ya. Amalin sholawat tibbil qulub, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatin abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, demikian saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Hiasi bulan Ramadan dengan aktivitas yang mulia, aktivitas yang suci. Ikhlaskan semata-mata berharap kepada Allah agar hidup kita dicintai Allah dan dirindukan surga. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang khilaf, salah. Kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.